Kali ini kita akan bahas tentang ladang pertanian dan peternakan yang dikenal sangat angker, berhantu, dan ada beberapa kejadian aneh hingga tragedi yang sangat menggemparkan terjadi di sana. Mungkinkah hantu dapat melakukan sesuatu kepada manusia, atau manusia lainnya yang menjadi hantu dan melakukan hal yang sangat tidak manusiawi pada penghuni peternakan? Kasus mengerikan ini tak terpecahkan hingga akhirnya polisi meminta bantuan para dukun untuk mengungkapnya. Oke, tanpa berlama-lama, saya Boni. Ayo kita mulai. Kasus ini terjadi di ladang pertanian Hinterkaifeck. Ini adalah tempat yang sepi. Terletak di dekat hutan di luar kota Greubern di Bavaria, sekitar 1 jam perjalanan dari Munich dan setengah mil di belakang atau Hinter, kota Kaifeck. Itu adalah rumah Victoria Gabriel yang berusia 35 tahun dan kedua anaknya. Cecilia yang berusia 7 tahun dan Joseph yang berusia 2 tahun, serta orang tuanya yang sudah lanjut usia, Andreas dan Cecilia Gruber. Pada tahun 1921, sejumlah kejadian aneh terjadi di peternakan Hinterkaifeck nih. Pembantu keluarga yang sebelumnya telah lama bekerja di situ, tiba-tiba minta berhenti setelah mendengar langkah kaki di loteng, yang membuatnya percaya bahwa rumah tersebut berhantu karena terlalu banyak kejadian aneh yang dia alami selama bekerja di situ, dan ini adalah keputusan yang tepat bagi sang pembantu itu. Andreas Gruber juga sering menemukan jejak kaki di salju yang dimulai dari hutan di sekitar pertanian dan berakhir di gudang, dan hal itu pun diceritakan ke tetangga. Namun, dia tidak menemukan jejak kaki yang mengarah ke luar gudang. Dan hal ini buat tetangga makin yakin jika rumah itu benar-benar menyeramkan. Namun ada juga yang mengira bahwa itu jejak kaki manusia yang kemungkinan bersembunyi di gudang dan mungkin loteng, yang menurut beberapa orang disebabkan oleh langkah kaki yang didengar oleh server sebelumnya. Andreas juga menyebutkan kuncinya hilang, dan dia menemukan koran langganannya di rumah yang tak seharusnya ada di tempat itu. Intinya ada beberapa barang berpindah tempat. Tetangganya menawarkan senjata nih untuk jaga diri. Siapa tahu memang ada yang menguntit keluarganya. Namun, dia menolak meminjam senjata dari salah satu tetangganya untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Victoria dan Andreas jauh 7 tahun sebelumnya sempat nih dituduh melakukan insest setelah seseorang mengirimkan laporan tanpa nama. Baik ayah maupun anak diadili dan akhirnya dinyatakan bersalah. Andreas menjalani hukuman 1 tahun penjara dan Victoria menjalani hukuman 1 tahun atau 1 bulan menurut laporan yang berbeda. Meskipun banyak orang percaya bahwa putra Victoria yang berusia 2 tahun, yaitu Joseph, adalah anak dari Lorenz Schlittenbauer. Tapi beberapa tetangga keluarga Gruber percaya bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan dengan Andreas dengan Puting. Pada tanggal 4 April 1922, Lorenz Schlittenbauer melihat surat-surat tetangganya menumpuk di pertanian mereka di pedesaan Hinterkaifeck. Dia merasa aneh dan khawatir ada yang tidak beres di bidang pertanian. Schlittenbauer menyuruh tetangganya Jacob Siegel dan Michael Peul untuk membantu menyelidiki tentang keluarga peternakan itu karena surat-surat untuk mereka kok terabaikan. Kemana saja mereka? Jacob dan Michael yang bertamu ke peternakan itu menemukan pintu depan rumah terkunci. Mereka lalu menuju ke gudang. Dan apa yang mereka temukan kemungkinan besar menghantui mereka sepanjang sisa hidup mereka. Di dalam gudang, tim pencari menemukan 4 mayat babak belur yang ditutupi jerami, di mana mereka menemukan jasad Victoria Gabriel, Puting, Cecilia, dan orang tuanya Victoria, Andreas Gruber dan Cecilia Gruber. Setiap anggota keluarga terbunuh dengan beberapa pukulan di kepala, dan jasad itu ditumpuk satu sama lain dan ditutup dengan papan dan jerami. Ingin menyelidiki rumah tersebut, mereka menemukan jalan yang menghubungkan gudang ke rumah utama. Di dalamnya, para pria ini menemukan jasad pembantu keluarga yang berusia 44 tahun, Maria Baumgartner, dan putra Victoria yang berusia 2 tahun, Joseph. Maria dan Joseph berteriak sampai meninggal di tempat tidur mereka. Maria Baumgartner, sang pembantu ini baru pertama Baumgartner bekerja sebagai pembantu di rumah itu, karena seperti yang disebutkan awal, pelayan sebelumnya telah meninggalkan posisinya karena keyakinan kuat bahwa rumah dan pertanian itu berhantu.
Meskipun pengambilan nyawa di peternakan Hinterkaifeck baru diketahui pada tanggal 4 April, polisi menetapkan bahwa seluruh keluarga telah meninggal pada malam hari Jumat 31 Maret. Dan betul ini adalah hari pertama Maria Baumgartner bekerja sebagai pembantu keluarga, dan saudaranya kemudian mengonfirmasi semuanya. Masih hidup ketika dia mengunjungi Maria di pertanian sore itu. Keesokan harinya, pada tanggal 1 April, 2 penjual kopi datang ke perkebunan, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Namun, ada nih asap mengepul dari cerobong, dan tampaknya seseorang sedang memberi makan ternak keluarga tersebut. Seorang tukang reparasi juga tiba di rumah tersebut pada tanggal 4 April, tetapi tidak menemukan siapapun di sana, hingga setelahnya mereka ditemukan oleh warga yang melihat keadaan tadi. Departemen kepolisian terdekat dengan Hinterkaifeck berada di Munich, Jerman, sekitar 7-5 mil jauhnya. Setelah menemukan jasad tersebut, Schlittenbauer dan pria lainnya memberitahu keluarga dan tetangga mereka tentang lokasi pengambilan nyawa yang mengerikan di pertanian tersebut. Nah, jadi pada tanggal 1 April ini, semua korban dipastikan meninggal. Tapi masih ada aktivitas di peternakan itu. Tapi nggak seramai seperti hari-hari biasanya. Hanya cerobong asap saja yang kelihatan mengeluarkan asap. Besar kemungkinan itu adalah pelaku yang masih santai di peternakan itu sampai 1 hari setelah dia menghabisi seluruh orang yang ada di peternakan itu. Pada saat penyelidik utama Georg Reingruber tiba dari Munich, puluhan orang yang penasaran tentang kasus ini melewati TKP, menghancurkan barang bukti, dan hal ini mengganggu penyelidikan polisi. Tapi meskipun TKP telah rusak dan hampir tidak ada tes forensik yang tersedia saat itu, polisi berteori bahwa si pelaku entah bagaimana telah memikat keempat anggota keluarga tersebut ke gudang satu persatu untuk mengambil nyawa mereka sebelum kembali ke rumah untuk mengambil nyawa Maria dan Joseph. Pada tanggal 5 April 1922, Dr. Johann Baptist Aumüller melakukan otopsi terhadap korban pengambilan Hinterkaifeck ini. Dia kemudian memutuskan bahwa mereka semua meninggal karena trauma benda tumpul di kepala, dan senjata tersebut kemungkinan besar adalah beliung atau cangkul. Dr. Aumüller juga mencatat ada tanda-tanda kekhawatiran pada Cäcilia yang lebih tua. Adapun Cäcilia yang lebih muda, kemungkinan besar dia membutuhkan waktu berjam-jam untuk mati terperangkap di bawah tubuh keluarganya. Penyelidik menemukan Cäcilia memegang salah satu rambutnya sendiri dan kepalanya memiliki beberapa bagian yang botak. Dr. Aumüller menduga gadis kecil itu mungkin meninggal karena kombinasi luka dan syok yang dialaminya. Nah, adanya suara berjalan di atas loteng ini besar kemungkinan pelaku sedang mengintai aktivitas orang yang ada di peternakan itu selama berhari-hari, ataukah dia sudah merencanakan pembantaian ini jauh sebelumnya. Kalau boleh saya simpulkan nih ya, sepertinya pelaku ini terobsesi oleh wanita yang ada di situ, dan sepertinya nggak ada niatan untuk pembantaian, soalnya kan nggak ada tuh senjata yang ditemukan di TKP. Semua senjata yang dipakai adalah barang-barang yang ada di peternakan itu, dan pelaku tidak membawanya dari rumah. Kemungkinan pelaku kepergok saat di gudang. Mungkin nih pelaku mencoba melakukan pelecehan pada satu wanita yang jadi obsesinya, kemudian si wanita teriak dan pelaku panik, hingga akhirnya terjadi tragedi ke wanita itu. Teriakan itu memicu datangnya keluarga lainnya satu persatu ke gudang dan kemudian bernasib sama sampai habis, semua tinggal pembantu dan Joseph di rumah bukan di gudang, yang kemudian mereka berakhir juga oleh pelaku. Dan adanya pelaku tinggal sampai 1 hari hingga beraktivitas di situ seperti orang yang kebingungan akan apa yang dilakukan selanjutnya. Karena sepertinya tragedi ini tak seperti yang pelaku inginkan. Pelaku sempat memberi makan ternak di sana yang menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang pernah kenal keluarga itu sebelumnya. Tapi semua ini adalah teori Boni sendiri ya, dan tak perlu diperhitungkan juga. Salah satu teori yang mendominasi penelitian awal menyatakan Lorenz Schlittenbauer mungkin telah menghabisi keluarga tersebut. Menurut rumor yang beredar, Lorenz dan Victoria menjalin hubungan romantis dan Joseph diduga adalah putra Lorenz. Beberapa bahkan mengklaim Lorenz menyebut Joseph sebagai mein Buberl, yang berarti anakku. Namun rumor pun menyebar bahwa Lorenz mencurigai Andreas sebenarnya adalah ayah Joseph. Lorenz diduga melangkah lebih jauh dengan mengajukan keluhan orang lain, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya atas perintah Victoria.
Pada akhirnya, tidak ada cara yang jelas untuk mengaitkan Schlittenbauer dengan pembantaian tersebut, atau membuktikan bahwa dia adalah ayah Joseph, sehingga pihak berwenang menetapkan dia sebagai tersangka. Setelah otopsi selesai, pengadilan dokter mengeluarkan kepala ke-6 korban, yang dilaporkan dikirim ke Munich untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga, tengkorak para Gruber dan pembantunya juga diberikan kepada peramal, diduga sebagai upaya untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut. Nah, pada saat ini nih, banyak dukun freelance, dukun dadakan, serta dukun ayam sekalipun pada unjuk gigi nih. Ada yang mengaku mampu membuat tengkorak berbicara walau tanpa lidah, dan akhirnya tak ada satupun dari ratusan dukun ini membantu, malah buang-buang biaya bensin saja. Entah mengapa, tengkorak para korban disimpan di Munich. Dengan demikian, keluarga Gruber dan pembantunya, Maria Baumgartner, dikuburkan tanpa kepala. Menurut pihak berwenang, tengkorak-tengkorak tersebut hilang setelah pergolakan yang disebabkan oleh Perang Dunia II dan tidak pernah ditemukan. Karena teknik forensik yang relatif mendasar yang digunakan selama penyelidikan awal, serta hilangnya bukti dan kematian beberapa tersangka di kemudian hari, mereka tidak dapat mengidentifikasi pembunuhnya secara meyakinkan, meskipun mereka semua sepakat pada sebuah teori. Namun, untuk menghormati anggota keluarga yang masih hidup dari orang-orang yang terkait dengan kejahatan tersebut, teori tersebut tetap dirahasiakan. Pada titik ini, tampaknya masyarakat tidak akan mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut dan apa alasannya. Apapun rahasia yang disimpan keluarga Gruber dalam hidup dan mati, mereka kini tertidur bersama mereka di dalam kubur. Jika kalian suka ke pembahasan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka pada cerita horor mengerikan berdasarkan kisah nyata yang solid. Saya Boni, sampai jumpa besok sore.